Aceh dan Sumatera adalah bukti nyata bahwa seberat apapun cobaan, kekuatan iman dan kesabaran akan membawa kita kembali bangkit. Mari terus melangkah dengan doa di setiap sujud, karena ada makna di balik cobaan. Musibah bukanlah Tuhan membenci, melainkan caranya untuk menguatkan pundak dan membersihkan hati. Tetaplah sabar, karena setelah badai pasti ada ketenangan. Adik ya, berarti. Hari ini tepat kalau nggak salah 31 hari pasca banjir. Jadi hari ini saya berkesempatan untuk menuju ke dua kampung yang termasuk parah di kecamatan kami, yakni kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Jadi kemarin banyak sekali yang berkomentar mengenai tentang tempat kami tinggal dan Bang Balia. Kami tinggal di Kecamatan Langkahan, abangku. Jadi bisa dibilang Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara termasuk daerah yang sangat parah. Dan hari ini saya akan menuju ke dua kampung. Kampung yang pertama Gedembak dan kampung yang kedua Rumah Rayu. Karena dua kampung ini kita sering melewati jalan menuju ke Rumah Hamzah, melewati jalan kampung Gedembak dan juga Rumah Rayu. Apabila kalian perhatikan di channel JSK ini, pemandangan-pemandangan yang indah itu di jalan Gedembak menuju Langkahan dan juga Rumah Rayu. Jadi cuma selang sekitar 4 ataupun 5 kampung dari kampung Bang Balia. Tapi Bang Balia berhalangan, tidak bisa ikut karena harus mengurus beberapa pekerjaan di rumahnya. Jadi saya cuma pergi sama kawan yang lain. Jadi pertama saya memasuki kampung Gedembak, di mana di kampung ini banyak sekali tumpukan kayu gelondongan yang dibawa dari hutan, dari bukit atas. Kami memasuki kampung Gedembak sekitar pukul 3 sore, di mana sampai ke sana kami terkejut. Terkejut bukan apa, karena mengingat ini sudah hari ke-31 pasca banjir. Tapi setelah saya dan kawan-kawan sampai ke lokasi kampung Gedembak, ternyata keadaan rumah dan keadaan kampung nampak seperti baru habis banjir sekitar 10 hari ataupun 5 hari. Karena perubahannya tidak terlalu nampak perubahan. Jadi rumah-rumah masih tertimbun sama kayu, dan juga lumpurnya sangat susah untuk dibersihkan. Untuk genangan air pasca banjir di sini kemarin itu sampai mencapai atap rumah, abangku. Berarti sekitar 4 meter ataupun 5 meter. Tanpa menunggu lama kami pun menuju ke lokasi yang
terdapat banyak sekali tumpukan kayu. Sampai ke sana kebetulan tumpukan kayunya tepat di pinggir Nasah. Jadi masyarakat di sini juga lagi menerima bantuan dari masyarakat ataupun dari pemerintah, dan di pinggir Nasah langsung kita dikejutkan ataupun tercengang melihat tumpukan kayu lautan tumpukan kayu ya bangku, sangat luas. Jadi hari ini saya berkesempatan untuk menuju ke satu kampung di Kecamatan Langkahan. Ini masih termasuk dekat sama kampung kami dan kampung Bang Balia. Cuma ini lokasinya sedikit ke atas, namanya kampung Gedembak. Inilah kayu yang dibawa dari atas abangku. Habis semua, posisi kampungnya habis. Ini kayu semua. Sebelah sini pun nampak rumahnya bangku. Jadi hari ini tepat kalau nggak salah sebulan ataupun sekitar 28 hari kalau nggak salah pasca banjir besar. Tapi keadaan di sini kalau kita lihat ke lokasi langsung persis seperti baru 5 hari setelah banjir keadaannya. Listrik sama sekali belum hidup karena tiang-tiang udah hanyut semua. Cuma sekarang lagi akses pembukaan jalan sama alat berat. Oke abangku, kita lanjut ke depan untuk melihat suasananya. Dan ini merupakan sungai mati abangku, kami bilangnya, karena nggak ada arusnya. Jadi sungai mati, karena dulu sungai ini hidup, tapi karena sudah terpotong jalurnya bukan ke sini lagi, jadi arusnya sudah mati. Gelondongan-gelondongan kayu yang banyak sekali ini berasal dari atas abangku. Saya pribadi tidak menyalahkan siapa-siapa, baik pemerintah ataupun pihak manapun. Yang pastinya ini merupakan cobaan dan juga ujian bagi kita semua, dan juga tugas kita untuk terus menjaga hutan supaya akibatnya nanti tidak seperti ini ya bangku. Ini merupakan kayu-kayu akibat longsor ataupun kayu-kayu yang dipotong di atas yang terbawa arus ke bawah. Tapi alhamdulillahnya kayu-kayu ini tidak terlalu menuju ke kampung, cuma sebahagian. Tapi coba kalian bayangkan apabila lautan kayu yang banyak ini menghantam kampung. Saya kira kampungnya sudah tidak bisa dihuni lagi. Tapi alhamdulillah ini cuma sekitar 30 dan 40% yang kayunya masuk ke kampung. Yang lainnya di sungai. Sedangkan untuk akses jalur ke sini alhamdulillahnya sudah bisa, dan banyak sekali masyarakat-masyarakat dari berbagai Aceh dan juga di luar Aceh yang masuk ke sini. Dan kemudian untuk akses listrik di sini saya lihat belum bisa bangku, karena banyak sekali tiang-tiang yang longsor dan juga jatuh. Jadi untuk pihak pemerintah ataupun pihak PLN agak susah untuk menormalisasikan listrik di kampung ini. Tapi alhamdulillahnya di jalan utama di luar sana listriknya di beberapa rumah sudah hidup. Sekitar jam 5 sore setelah
kami menelusuri kampung Gedembak, kami langsung melanjutkan perjalanan kedua menuju kampung Rumah Rayu, di mana kampung Rumah Rayu ini merupakan salah satu kampung yang termasuk parah di Kecamatan Langkahan, yang airnya mencapai sekitar 6 meter dari tanah ya, sampai kena atap rumahnya. Tapi alhamdulillahnya posisi ketika banjir di kampung ini di siang hari, jadi alhamdulillahnya untuk korban jiwa yang saya tahu ya bangku, yang saya tahu tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita lihat suasana yang mencekam seperti ini, prediksi korban jiwanya sangat banyak abangku, ratusan. Tapi alhamdulillah Allah masih melindungi hambanya, dan yang diambil cuma harta. Jadi posisi ketika banjir di sini itu berselang 1 hari daripada tempat kami di bawah abangku, karena ini di sini banjirnya hari Rabu, tempat kami di bawah banjirnya hari Kamis. Itu kalau nggak salah abangku. Nanti kalau ada orang kawan-kawan Langkahan ataupun kecamatan Kabupaten Aceh Utara yang tahu, bisa di cross check lagi, bisa diinfokan kembali berita yang akuratnya. Jadi kami memasuki kampung Rumah Rayu. Kebetulan di kampung Rumah Rayu ini ada beberapa titik pengungsian, yang saya tahu sekitar 4 titik pengungsian. Jadi kami cuma bisa singgah di salah satu pengungsian di Bukit Abi namanya. Kami memasuki jalur ke Bukit Abi yang sangat lumayan ekstrim, karena habis hujan, jadi jalannya sangat becek, dan banyak juga terlihat beberapa kendaraan bantuan dan sanak famili yang mengunjungi keluarganya. Nah, ini satu kampung ke sini semua bangku. Nama kampungnya Rumah Rayu, Kecamatan Langkahan. Tadi ini satu-satunya bukit yang paling tinggi di kampung, jadi semua masyarakat, ratusan orang di bukit ini. Alhamdulillah bantuan juga tanpa henti masuknya. Di sini hampir ratusan kepala keluarga bangku di bukit nih. Nah, sesampainya di sana suasananya sangat menyedihkan abangku, karena inilah salah satu bukit yang ada di kampung ini, dan sebagian masyarakat mengungsi ke bukit ini. Di sini terdapat hingga puluhan kepala keluarga yang menetap di sini. Sampai tidak tahu abangku ini keadaan sampai sebulan kah, 2 bulan ataupun 3 bulan. Tapi semoga dari pihak pemerintah cepat memberi bantuan biar cepat bisa balik ke rumah, karena mengingat 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya. Untuk keadaan kampungnya hancur porak-poranda, yang tersisa cuma beberapa rumah permanen ya, rumah beton yang tidak sanggup dibawa arus. Tapi selain itu, yang rumah-rumahnya rumah kayu ataupun rumah sumi permanen itu habis terbawa banjir abangku. Jadi anji meno mbak tanggal 26 bulan 11 urut Rabu. Nah, kamu sebenarnya ke anti shit, karena sekeliling desa kamu tertimpa banjir Bandung. Man hana separah lagi shit lo, dan urungnya pi hana separah lo lagi kejadiannya.
hujan mentang deras. Hujan malam-malam, hujan pada urut, malamnya dan 7 malamnya hujan habis. Siap tak pi kadang-kadangnya hujan long uro malam. Jadi ketika na tunggu Kadafi telefon dong, nempegah habun siapa masyarakat rumah raya, nyo di puring raya tak puring Kadafi. Karena rumahnya di puring itu bukitnya rumahnya long kalau tentu ada. Maka long pegak pengumuman bak grup dalam kampung. Nyo amanah Kadafi kita nyo siap-siap masyarakat rumah raya nyo tanah iri tak. Urame apa peti? Mandung peti budak ilung hana tak lembat hana kana mati hana enggak hana raya hana mungkin lagi ya. Mau bocakir teh tinggal urung ino ke apa ngali ke perumahan ke gedung tanyo ilahnya tinggal. Yan ke fatanya ilung le mau bocakir belum masjid ada hana tak menang. Tiba-tiba poh 2 lewat 15 temu hidung butuh dengan dilimpah tangguh seluruh limpah tangguh. Idih puring idih di tempat-tempat yang bomku yang merekam banjir ini, ya. Ngong, kalau 8 meter. Ngong, 8 meter. Hanya bom kamu rok ke nyemplung tu mau cakir kemudian dalam kulit dalam sejam berarti kulit dampung di rumah, kulit dampung rumah karena rumah manyang. Kai lan latih tadi rumah manyang kulit dampung suhu dampung dampung kena video tersebut. Kemudian hana teribanya tinggal berarti kan. Lu ngane mi ya hana dong pugah pada nanti ada dampung apa? Hana trip sekitar 20 minit. Ya cok jalu. Ya. Sekitar aja sejam hana le karena rumah. Kangop nyenngok kamu ringop. Ino kangop ati habis haji urah ame malam ame bencai subuh ame. Yang ngop mandu. Ngop. Ngop. Itu hilang si masjid. Nanti masjid. Ada masjid nang kau dengi ke manyang. Nah tingkat 2 lo, malah tingkat pun cor dekat nah tingkat 2 lo nyamanya. Ginan email aja lu tak dengan saya tu yang pi bak kamu tempat dia kan antara si meter 20 tu kata i meter 20 yang gerak ngok awas wa pada meter kira-kira i mana 7 meter tinggal atau 8 meter yang pada orang abon di jadi kamu kena bantuan makanan lewat sedikit no dok B dok B yang magun yang B jagun bu dapur umum pura Jumat puasa uro katurut nyan ke himer jalu makanan nyam baru nak mitra sabu berarti sabu hana makanan malam hame hana uro hame hana malam Jumat hana uro Jumat puasa uro baru nabu bungkuk yang secret kemasin dengan kuah bapana tapi mengadat sama katrik dah batanya masa-masa ini ujian ada denda JP ujian nyan tu ramai dah katanya apa pun telung pun sekitar 60 duduk karena urung cuma kayak malam-malam tu pada dah singgah juru hame nak jalu kana jalu ni cok urung me terkenal berapa kena manduk ruk teteh 50 dah urang Jumat berarti baru surut kira-kira pada urang kemudian urang Jumat urang yang baru teruyu AN yang ngon si mandum mau ajak kena kana mun tadi ini hana makanan kena yang tu ajak tu arung ni dari masjid harum kena lu karap insan lo wingi no dai ana ru itu bi betul haji warga di nyamban he tapi jak pak sah rujak kana macam dia tak bertahan nama kana ni no untung kampung serki tak di ronan di bentuk aset jalan je jadi waktu kamu jak rumah tu jalan rodok numpang hanjit tajak tu rumah kai bame rumah hancur dah lagi nang geruh nang tsunami kedua ya teknologi ya terima kasih yang dapat kamu infokan dengan kondisi kamu ketika waktu uroha kena banjir bandang dan terparah di Aceh terparah ya terima kasih Nan. Yang kalian lihat ini bukanlah pegunungan hutan ataupun lahan. Tapi yang nampak ini adalah perkampungan warga yang sangat jauh dari hutan rimba. Semuanya nampak sudah habis di bawah arus banjir yang tidak lagi mengikuti arus sungai, tapi mengalir menghantam apa saja yang menghalangi di depannya.
kemarin tiang-tiang listrik ini roboh semua bang. Ada sekitar 48 tiang yang habis. Itu yang masih roboh itu tiang wifi. Ini jalan dekat rumah Bang Malia, cuma kami baru balik dari rumah Bang Malia nih bang. Ini di depan Bang Mukmin sama Hamzah. Orang nih baru turun sini kan, kami nggak sempat naik. Nggak berjumpa sekali. Ya, dari kemarin kan banyak yang nanya masih hidup nggak ya kan? Masih bilang. Alhamdulillah guys, berarti dah lah kita bisa bercanda-bercanda lagi kan. Alhamdulillah. Ini PDAM abang gua. Pipa-pipa PDAM nggak terjungkal balik. Alhamdulillah pelan-pelan kondisi membaik ya bangku. Di sini ya di Kecamatan Langkahan tempat kami, Kecamatan Langkahan pesisir. Kalau Kecamatan Langkahan di atas masih ngeri ya bangku, rumahnya habis. Kalau daerah sini rumahnya masih utuh lah alhamdulillah. Cuma nggak terlalu parah kayak di atas. Di atas kalau ada waktu nanti ini drone udah dibawa pulang sama Hamzah. Kita coba pantau pakai drone nanti ke atas. Dalam pesantren masih ada air bangku, lumpur. Di belakang pesantren ini Sungai Rakundung. Batas airnya masih terlihat dong. Yang kedua, garis kedua. Sini lumpurnya masih banyak. Bantuan abangku, bantuan. Ini camp pengungsian. Ini masih kampung Bang Balian. Ini lagi. Sungai mati kalau kami bilang, nggak ada arusnya.
Ini sungai ini tersambung sampai ke belakang rumah saya. Ini baru bisa dilewati sekitar 3 hari lalu abangku. Kalau kemarin airnya masih tergenang. Ini alhamdulillahnya udah surut. Karena setelah beberapa hari, saya, Bang Balia, berencana ke rumah Hamzah dan juga Bang Mukminin. Ternyata mereka berdua juga sama. Beberapa hari sebelumnya, mereka juga ingin mengunjungi kami. Dan hasilnya, mereka duluan sampai ke rumah kami dalam keadaan sehat walafiat. Setelah ngobrol-ngobrol dan juga cerita-cerita panjang, Hamzah dan Bang Mukmin besok harinya langsung balik ke kampungnya. Mengingat cuaca belum baik-baik saja. Nanti takutnya malah mereka yang terjebak di rumah kami. Dari kampung ya apa bangku? Untuk apa? Jalan. Jalan. Mas apa? Untuk batas nih. Apa bantuan sosial nih? Membagi-bagi orang kelaparan orang kedua. Ya, ya. Oke, cukup pulang yuk. Ya. Hati. Oke bangku, hari ini jam 4 sore, ini udah masuk jam 6. Kami gerak ke Kecamatan Langkahan, kecamatan kami bangku ya. Jalan lintas yang biasa kami lewati menuju ke rumah Hamzah. Jadi sore ini saya mau ajak kalian jalan-jalan melihat suasana bekas banjir pasca 27 hari kalau nggak salah. Untuk area ini saya perhatiin listrik belum hidup, masih padam. Sedangkan tiang-tiang listriknya udah diperbaiki. Oke bangku, ini drone-nya juga udah dibawa pulang sama Hamzah karena kemarin kita tinggalkan di hutan. Jadi sekalian kita naikin drone untuk melihat keadaan di sekitar bangku. May Pak dito yun, nabili ko. Sayang deh.
Yo, dia motor. Yang motor je. Ni tu je jangan lewat tau. Jalan dik.